السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخوة الإيمان rahimani Allah wa iyyakum, kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Fiqh An-Najiyah, satu kelompok yang selamat, yang tentunya kita semua bercita-cita berharap agar kita masuk ke dalam kelompok ini. Di antara sebab agar kita masuk ke dalam kelompok ini tentunya kita mempelajari, kita berupaya untuk mengetahui siapakah Firqah An-Najiyah ini. Yani dari kitab ini kita mengenal dan mengetahui siapakah mereka. Mu'alif dalam kitab ini menyebutkan manhaj mereka, menyebutkan akidah mereka. Dan malam ini ikhwah, kita memasuki pembahasan Ista'in billahi wahdah. Ista'in billahi wahdah, yang artinya hendaklah engkau memohon pertolongan hanya kepada Allah saja. Mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Mu'alif rahimahullah ta'ala mendatangkan hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billahi." Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahihun. Sabda Nabi SAW, apabila engkau meminta, maka hendaklah meminta kepada Allah. Dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata hadis ini hasan sahih. Nah, ikhwah azan ya Allah wa iyyakum. Di hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua agar kita meminta hanya kepada Allah dalam urusan dunia, terlebih urusan akhirat. Nah, dan hadis ini disebutkan bahwasanya beliau mengajarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, di mana Ibnu Abbas beliau gulam itu anak-anak yang belum mencapai usia baligh. Dan kata para ulama, ini di antara tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan kepada anak kecil dengan pelajaran yang sangat penting dan paling utama, yakni tentang tauhid. Beliau ajarkan kepada anak ini ketika dia meminta, maka hendaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah,
di mana dimaklumi bahwasanya lumrahnya anak-anak ikhwah, ketika dia meminta, maka dia akan menyampaikan permohonannya itu kepada orang tua. Tetapi lihatlah bagaimana Rasulullah SAW mentarbiyah seorang anak kecil dengan tarbiyah yang sangat penting sekali, yang ini merupakan asas dari agama Islam, yaitu tauhidullah. Yang ini merupakan asas atau inti dakwahnya para nabi dan rasul. Dan apa yang disampaikan Rasulullah SAW ini bukan sesuatu yang samar di kalangan para sahabat, sesuatu yang ma'ruf sehingga terdengar sampai ke telinga kita asar dari mereka, asar dari para sahabat, di mana di antara mereka ketika meminta garam, yakni mereka hajat kepada garam, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sangat remeh bagi kita. Akan tetapi itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau menanamkan tauhid kepada umat ini agar mereka senantiasa menggantungkan seluruh urusannya, baik urusan dunia ataupun akhirat, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif kemudian menyebutkan yang pertama dalam kitab ini, yaqulul Imam An-Nawawi wal Haytami fi tafsir hadzal hadits, berkata Imam Nawawi dan Imam Al-Haytami dalam menafsirkan hadis ini, ma khulasatuhu, tafsir yang ringkasannya, idza talabatal i'anata ala amri min umuri dunya wal akhirati fasta'in billahi. Ketika engkau, kata kedua imam ini, ketika engkau meminta i'anah yakni bantuan atas suatu perkara dari perkara-perkara dunia dan akhirat, ya, yakni di sini beliau menyebutkan urusan dunia ataupun akhirat. Fasta'in billah, maka mintalah bantuan itu kepada Allah saja. Fasta'in billah, maka mintalah bantuan itu kepada Allah. Ini makna dari hadis. La siyama fil umuri allati la yaqdiru 'alaiha ghairullah. Terlebih lagi dalam perkara-perkara yang tidak sanggup atasnya selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi urusan yang selain Allah sanggup, yakni manusia sanggup, itu pun kita dianjurkan dan diperintahkan Nabi SAW untuk meminta kepada Allah SWT. Manusia sanggup, akan tetapi bagaimana seorang mukmin itu bergantung kepada Allah SWT. Terlebih perkara-perkara yang tidak sanggup kecuali hanya Allah, maka tidak boleh seorang meminta bantuan kecuali hanya kepada Allah SWT, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Di sini beliau memberikan permisalan kasyfa'il maradi, seperti contohnya kesembuhan dari penyakit. Makhluk tidak sanggup. Ini hanya kekhususan dari Allah Subhanahu wa taala. Dokter tidak sanggup. Dokter itu hanya sebatas pengobat saja. Ya. Maka tidak boleh seseorang meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa talabir rizqi, begitu pula mencari rizki. Rizki hanya Allah yang punya, ikhwan. Ya, disebutkan dalam hadis, ya, dalam hadis qudsi, ya, Allah Taala mengatakan, ya ibadi kullukum jari', wahai hambaku semua kalian itu lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku beri makan. Lalu Allah Ta'ala perintahkan, fastat'imuni ut'imkum, maka mintalah kalian makan kepadaku, aku akan beri kalian makan. Atau kama qala Rasulullah SAW. Jadi rezeki Allah yang punya.
dan itu hanya kekhususan bagi Allah. Ya, maka kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wal hidayah. Ini di antara contoh perkara-perkara yang makhluk tidak sanggup kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal ini dalam hadis qudsi. Allah taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dhallun." Wahai hambaku, semua kalian itu sesat. Semua kalian itu sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku berikan hidayah. Ya, fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku akan berikan hidayah. Nah, ya, ini perkara-perkara yang makhluk tidak sanggup, hanya Allah yang sanggup. Ketika seseorang meminta kepada selain Allah, maka akan menjatuhkan dirinya kepada syirik. Ya. Fahiya mimma tasallahu biha wahdah. Kata Imam Nawawi dan Al-Haythami, maka perkara-perkara ini adalah di antara apa yang menjadi kekhususan bagi Allah saja. Allah Ta'ala berfirman, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Surat Al-An'am ayat 17. Dan jika Allah menimpakan kepada engkau madarat, yakni mara bahaya, entah itu berupa penyakit, bencana dan seterusnya, fala kashifa lahu, maka tidak ada yang bisa menghilangkan mara bahaya itu, penyakit itu, bencana itu, bala itu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah, ini adalah kekhususan bagi Allah, yang seseorang atau seorang mukmin dia dituntut untuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta isti'anah, yakni bantuan. Ini adalah tafsir dari hadis yang kita bacakan sebelumnya, ikhwah. Yakni kata kedua imam ini, bahwasanya ketika kita meminta bantuan baik urusan dunia ataupun akhirat, maka mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, man arada hujjatan fal Qur'anu yakfihi. Mu'allif rahimahullah taala berkata, siapa yang menginginkan hujjah, yang menginginkan argumentasi, yang menginginkan bukti kebenaran, fal Qur'anu yakfihi, maka Al-Qur'an yang mencukupinya. Ya. Kita tidak membutuhkan bukti yang lain. Kita cukup dengan Al-Quran saja. Wa man arada mughithan fallahu yakfihi. Dan siapa yang menginginkan mughith yakni yang memberi pertolongan, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Ya. Ini yang dimaksud oleh muallif perkataan ini terkait dengan ista'in billahi wahdah. Menginginkan bantuan pertolongan, Allah yang akan mencukupi. Wa man arada wa'idhan, dan siapa yang menginginkan pemberi nasihat atau pemberi mau'izah, ya, fal mautu yakfihi, maka kematianlah yang mencukupinya. Di sini muallif menyebutkan tiga hal. Siapa yang menginginkan hujjah, maka Al-Qur'an yang mencukupinya. Siapa yang menginginkan ghauth, yakni bantuan atau pertolongan, maka Allah yang mencukupinya. Siapa yang menginginkan nasihat, maka al-maut, kematian yang mencukupinya dari nasihat. Nah, lalu berkata mu'allif, wa man lam yakfihi syai'un min dzalika, siapa yang tidak tercukupi sedikit atau sebagian dari itu, fa inna an-nar takfihi, maka yang akan mencukupinya adalah neraka. Orang yang tidak dicukupkan dengan hujjah Al-Quran, nerakalah yang akan mencukupinya. Orang yang tidak dicukupi dengan pertolongan Allah SWT, maka neraka yang akan mencukupinya. Orang yang tidak cukup dengan nasihat kematian, maka nerakalah yang akan mencukupinya. Allah Ta'ala berfirman, Alaihissallahu
bikafin 'abdahu. Surat Az-Zumar ayat 36. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Yani ayat ini ya ikhwah, pertanyaan yang kata para ulama ini pertanyaan ingkar, yani tidak perlu dijawab. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Tentu jawaban. Hanya Allah yang bisa mencukupi hamba. Nah, jadi apa yang disebut oleh mu'alif tadi menegaskan tentang seorang hamba itu hendaklah dicukupkan dari hal tadi. Hujjah dengan Al-Quran, pertolongan dengan Allah SWT, dan nasihat dengan kematian. Baik. Selanjutnya, yang ketiga, beliau menukilkan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala. Yaqulu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, berkata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullahu ta'ala fil Fath Ar-Rabbani, dalam kitab Al-Fath Rabbani, di mana beliau ini ma'ruf, dikenal oleh mayoritas kaum muslimin, ya. Akan tetapi banyak di antara mereka yang keliru, ya, dalam menyikapi beliau. yakni banyak di antara mereka hulu, dan banyak cerita-cerita yang dusta dinisbahkan kepada beliau. Ya, padahal beliau rahimahullah taala, ya, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dan yang lainnya, seorang imam, yakni seorang ulama yang mengikuti mazhab Hambali, terkenal dengan waraknya, zuhudnya, ibadahnya, ya, rahimahullah taala. Apa kata beliau? Salullaha wa la tas'alu ghairah. Kata Syekh, mintalah kalian hanya kepada Allah. Mintalah hanya kepada Allah, dan jangan kalian meminta kepada selainnya. Ista'inu billahi wa la tasta'inu bi ghairihi. Mintalah kalian pertolongan kepada Allah, dan janganlah kalian meminta pertolongan kepada selainnya. Waihaka bi ayyi wajhin talqahu ghadan. Lalu beliau mengatakan, waihak, celaka kamu dengan wajah yang mana engkau akan berjumpa kepadanya besok. Ya. Wa anta tunazi'uhu fi dunya, sedangkan engkau menyelisihinya ketika di dunia. Allah perintahkan kita untuk meminta hanya kepadanya, ternyata ada orang yang meminta kepada selain Allah. Ya, beliau katakan celaka dengan wajah yang mana engkau akan berjumpa dengan Allah SWT besok. Nah, mu'ridun anhu, ya, ketika di dunia engkau menyelisihinya, mu'ridun anhu, berpaling darinya, ya, tidak menghadapkan wajahnya kepada Allah, menghadapkan wajahnya kepada makhluk, meminta kepada makhluk. Musyrikun bihi, muqbilun ala khalqihi, justru malah wajahnya dihadapkan kepada makhluknya. Yang kita tahu bahasanya makhluk itu fakir, Allah yang ghani, ya, Allah yang kaya, semua makhluk itu fakir. Musyrikun bihi, justru malah menyekutukan Allah SWT. Tungzilu hawaijaka bihim, engkau tempatkan semua hajatmu kepada makhluk, bukan diadukan kepada Allah SWT. Bukan menyampaikan keperluanmu, kebutuhanmu diadukan kepada Allah, justru kepada makhluk. Wa tattakilu bil muhimmati alaihim, dan engkau berserah, menyerahkan, memasrahkan perkara-perkara yang penting atas makhluk. Ya. Kata beliau, irfa'ul wasa'ita bainakum wa bainallah. Kata Syekh, hilangkan, angkatlah wasa'id, ini perantara antara kalian dan antara Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan makhluk, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
fa inna wuqufakum ma'ha hawasun. Kemudian kata Syekh, maka sesungguhnya berhentinya kalian bersama makhluk, yakni bersama wasaid atau penengah perantara, ya, yakni kepada makhluk, berhentinya kalian kepada perantara itu adalah hawasun. Hawasun itu khifatul aqal atau kepandiran, kebodohan. Manusia yang berhenti kepada perantara, berhenti kepada sebab, ini adalah kejahilan. Kata Syekh, la mulka wa la sultana wa la khina wa la izza illa lil haqq. Tidak ada kerajaan, tidak ada kekuasaan, tidak ada kekayaan, tidak ada keperkasaan kecuali milik Allah yang hak subhanahu atau azza wa jalla. Kun ma'al haqqi bila khalqin. Kata Syekh, jadilah engkau itu bersama Allah yang maha hak bila khalqin, dengan tanpa makhluk. Ya. Maksudnya, kun ma'allahi bi du'aihi. Maksudnya kata Syekh, bersamalah Allah. Jadilah engkau bersama Allah dengan berdoa hanya kepadanya. Bila wasitatin min khalqihi, tanpa perantara makhluknya. Nah, jadi perkataan beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah ta'ala ini sengaja diletakkan oleh mu'alif dalam bab ini untuk menegaskan bahwasanya beliau Syekh memerintahkan kita untuk meminta hanya kepada Allah SWT, tidak berhenti kepada makhluk, menjadikan makhluk sebagai wasaid, penengah atau sebagai wasilah. Nah, terlebih mereka makhluk-makhluk itu sudah meninggal, ya, tentu ini lebih terlarang lagi, ya, karena ini adalah hakikat dari kesyirikan, menjadikan orang-orang mati sebagai wasaid, penengah antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada orang yang telah meninggal. Maka ini menjatuhkan orang kepada kesyirikan. Nah, dan begitu Syekh menjelaskan kepada kita, hendaklah kita malu kepada Allah SWT dengan wajah yang mana kita akan bertemu dengan Allah. Seandainya kita berpaling darinya, kita menyelisih perintahnya, kita justru menghadapkan wajah kita kepada makhluk, ya. Tentunya seorang mukmin dia akan malu kepada Allah SWT, dan dia akan takut ketika dia berdiri di hadapan Allah SWT. Bagaimana ia akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Allah SWT. Nah, kemudian yang keempat, mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan al-isti'anatu al-masyru'atu. Isti'anah atau meminta pertolongan yang disyariatkan, yaitu antasta'ina billahi ala hilli masyakilika, yaitu engkau meminta pertolongan kepada Allah untuk menguraikan seluruh permasalahan, ya, seluruh permasalahan kita selesaikan dengan mengadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi hal-hal yang membuat beliau cemas, padahal beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang beliau lakukan? Beliau menyambat Allah Subhanahu wa taala, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Wahai Allah yang Maha hidup, yang mengurus makhluknya, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam berpisah dengan putranya Yusuf alaihissalam, dan dimaklumi bahasanya Yusuf adalah putra yang paling beliau cintai, bagaimana beliau mengadukan kesedihannya hanya kepada Allah SWT. Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanyalah mengadukan keluh kesahku hanya kepada Allah SWT.
Ya. Dan Nabi SAW ya, dalam hadis Jabir radhiyallahu taala anhu, sahabat Jabir menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita istikharah, ya, yakni mengadukan dan meminta pilihan Allah SWT dalam semua urusan. Beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah sebagaimana beliau mengajarkan kepada kami satu surat dari Al-Quran. Kalau kita renungkan hadis ini, ikhwatul iman, rahimanallahu wa iyyakum, keadaan para sahabat, dan mereka adalah qudwah kita. Mereka senantiasa bergantung kepada Allah SWT dalam urusan yang ringan ataupun terlebih yang berat. Mereka istikharah, yaitu meminta pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak pernah mengandalkan akal mereka atau usaha mereka. Ya. Maka isti'anah yang disyaratkan adalah memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala untuk menyelesaikan semua masalah kita. Baik. Wal isti'anah atau asyirkiyah. Kemudian beliau menyebutkan di sana ada isti'anah yang syirkiyah, yakni menjatuhkan seseorang ke dalam syirik, yakni antasta'ina bi ghairillahi kal anbiya'i wal awliya'i wal amwati wal awliya'i al amwati awil ahya'i al ghaibin. Ini adalah isti'anah syirik, yaitu engkau memohon pertolongan kepada selain Allah, seperti para nabi, seperti para wali yang sudah mati ataupun yang masih hidup tetapi mereka gaib. Mereka tidak di hadapan kita. Ya. Ini adalah isti'anah yang syirik. Ya, meminta kepada para nabi, para wali yang sudah mati atau mereka masih hidup akan tetapi mereka gaib, yakni tidak di hadapan kita. Fahum la yamlikuna naf'an wala dharran wala yasma'una du'a. Mereka itu semuanya tidak memiliki kuasa untuk mendatangkan manfaat dan tidak pula mendatangkan madarat. Ya. Bahkan la yasma'una du'a. Mereka tidak mendengarkan doa kita. Para nabi yang telah meninggal tidak mendengar doa kita. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur." Kau tidak akan bisa atau tidak sanggup untuk memperdengarkan suara kepada orang yang telah meninggal. Para nabi yang telah meninggal tidak mendengar doa kita. Walau sami'u mastajabu lana. Seandainya toh mereka mendengar doa kita, mereka tidak akan sanggup untuk mengabulkan permohonan kita. Kama hakal Qur'an anhum dzalik. Sebagaimana Al-Qur'an telah menghikayatkan tentang mereka kepada kita. Ya. Dalam pertemuan yang lalu ya, disebutkan Allah Ta'ala perintahkan kepada Nabi untuk mengatakan kepada umat ini, "Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah." Katakanlah wahai Nabi, aku tidak memiliki kuasa atas diriku untuk dirinya sendiri. Tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak pula madarat untuk dirinya sendiri. Illa ma syaa Allah, kecuali Allah Ta'ala firman. Terlebih untuk orang lain. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Tidak sanggup atau tidak kuasa memberikan manfaat pada dirinya, terlebih kepada orang lain. Nah, ketika ada orang meminta pertolongan kepada para nabi, ya, terlebih orang yang di bawahnya para nabi, para wali atau yang lainnya, maka akan menjatuhkan orang itu kepada syirik. Ya. Ini adalah isti'anah syirkiyah. Amal isti'anatu bil ahya'i al-hadirin fima yaqdirun alaihi min bina'i masjidin aw akhdhi musa'adatin maliyatin wa ghairi dhalika fahiya jaizatun. Lalu ada isti'anah yang boleh, isti'anah yang tidak menjatuhkan kepada syirik yang boleh. Apa itu? Isti'anah meminta pertolongan
kepada orang-orang yang hidup tetapi yang hadir, yang ada orangnya, dalam hal yang mereka mampu. Mereka mampu. Kita meminta bantuan kepada orang hidup, ia hadir dan dia mampu. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh diantaranya misalnya membangun masjid. Kita meminta bantuan kepada para ikhwan agar mereka ikut misalnya andil dalam pembangunan masjid. Boleh. Seperti ini boleh. Atau akhdhi musa'adatil maliyah, atau misalnya untuk mengumpulkan bantuan yang bersifat harta misalnya. Ya. Wa ghairi dzalika dan selain itu. Meminta bantuan kepada kaum muslimin agar mengumpulkan dana untuk membantu kaum muslimin yang tertimpa musibah misalnya. Ini perkara yang boleh. Isti'anah yang boleh. Ya, tetapi syaratnya apa tadi? Orangnya hadir, orangnya hidup pertama. Kemudian orangnya hadir dan yang ketiga orangnya mampu. Kalau orangnya tidak ada, gaib, tidak boleh. Berarti ada keyakinan bahwasanya yang diminta itu meskipun hidup dia memiliki apa? Kekuatan yang gaib, gitu ya. Ini akidah syirik. Atau orangnya ada, orangnya hidup, orangnya ada, tetapi dia tidak mampu. Ini pun namanya istihza, ngecek ya. Ada orang lumpuh diminta tolong misalnya. Diminta tolong, maka ini termasuk istihza. Maka di sini para ulama mempersyaratkan 3. Kebolehan meminta bantuan kepada makhluk syaratnya 3. 1, dia hidup. 2, orangnya hadir. Yang ketiga, orangnya mampu. Kata Syekh fahiyya jaizah, maka ini boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah Ta'ala perintahkan hendaklah kalian itu ta'awun, yaitu tolong menolong 'alal birri, di atas kebaikan dan takwa. Ini makna dari ayat isti'anah yang jaizah, jadi tolong menolong dalam hal yang ma'ruf. Ya. Begitu pula ada hadis Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahu fi 'auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi. Hadis riwayat Muslim. Dan Allah SWT akan menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Hadis ini mafhumnya ikhwan, kebolehan untuk meminta tolong. Kebolehan untuk meminta tolong. Ya. Dan hadis ini memberikan targhib, motivasi. Seseorang yang ingin mendapatkan pertolongan Allah, maka sebab pertolongan itu datang adalah dengan menolong saudaranya. Ya. Ini pun mengisyaratkan bahasanya kebolehan untuk meminta tolong. Baik. Wa min amsalatil isti'anati al-jaizah, di antara contoh-contoh ya, meminta pertolongan yang itu boleh minal ahya'i, dari orang-orang yang hidup, adalah firman Allah Ta'ala, fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwi. Surat Al-Qasas ayat 15. Ya, ini kisah Musa alaihi salatu wassalam. Diketahui bahwasanya Musa itu ya, dari bayi sampai menjadi seorang pemuda tinggal di istana Firaun, ya. Yang kemudian di usia remaja Musa keluar dari istana, berjalan-jalan. Lalu beliau mendapati ada 2 orang yang sedang bertengkar. Yang satu dari Bani Israel, yang satu lagi dari orang Kipti, orang Mesir, atau orang pengikutnya Fir'aun. Ya. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi. Kemudian orang yang dari kelompoknya Musa, yakni dari Bani Israel, dia meminta istighatsah, meminta pertolongan kepada Musa. Alladhi min aduwwi, atas orang yang musuhnya Musa. Ya. Atas orang yang dari musuhnya. Nah, yang kemudian Musa menolong
memukul musuhnya dengan sekali pukul mati. Nah, ayat ini menjadi dalil bolehnya isti'anah kepada orang yang masih hidup. Ya. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, fi talabi dzil qarnain. Ya, ini dalil yang menjadi ini ayat-ayat yang berbicara tentang kebolehan isti'anah. Allah Ta'ala menceritakan tentang dzil qarnain. Ya, dzil qarnain disebutkan dalam surat Al-Kahfi, ya. Ketika itu dia melakukan perjalanan ke arah timur, ya. Sampailah beliau di suatu tempat bertemu dengan sejumlah kabilah manusia yang hampir-hampir beliau tidak memahami perkataan mereka. Lalu kabilah ini pun meminta bantuan Dzulqarnain. Ya, beliau adalah seorang raja. Agar beliau Dzulqarnain itu mengusir dua kabilah yang selalu mengganggu dan merusak, yakni kabilah Ya'juj dan kabilah Ma'juj. Lalu Dzulqarnain pun mengajak mereka bekerja sama. Apa kata beliau? Fa'inuni biquwwati. Maka bantulah aku dengan kekuatan. Ya. Maka ini menjadi dalil tentang kebolehan isti'anah, ya, meminta bantuan kepada orang yang masih hidup yang mereka mampu. Nah, ikhwan, ini ya beberapa penjelasan mu'allif rahimahullah ta'ala terkait dengan ista'in billahi wahdah. Mintalah pertolongan kepada Allah saja, ya. Yang kesimpulan ikhwah tadi setelah kita baca, isti'anah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah isti'anah yang al-masyru'ah, yang diperintahkan, yakni memohon pertolongan hanya kepada Allah untuk menyelesaikan seluruh masalah kita. Kemudian yang kedua ada isti'anah yang syirkiyah, ya, meminta pertolongan kepada selain Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah SWT. Tidak boleh, ya, seperti tadi meminta bantuan kepada para nabi, kepada para wali yang telah meninggal atau yang hidup tetapi gaib, ya. Ini adalah isti'anah syirik. Kemudian yang ketiga isti'anah yang jaizah, meminta pertolongan yang itu hukumnya boleh, tapi syaratnya 3 tadi. Yang pertama orangnya hidup, yang kedua orangnya hadir, yang ketiga orangnya mampu. Nah, baik, ya, masuk isya. Baik, kita dengarkan azan dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu memiliki ketinggian dan memiliki darajat. Ini di sini ada tangga. Ya. Darajat itu tangga untuk naik. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaih. Naik para malaikat dan ruh, yakni malaikat Jibril ilahi kepada Allah. Fi yaumin, dalam satu hari yang miqdaruhu 50 alfasar. Ukurannya itu seperti 50.000 tahun. Kata para ulama tafsir, yakni pada hari kiamat. Ya. Jadi setelah manusia dibangkitkan kemudian digiring dikumpulkan di mahsyar, maka para malaikat termasuk Jibril alaihissalam naik, ya, menghadap Allah SWT seukuran berapa? 50.000 tahun. Ya, 50.000 tahun. Dan kata para ulama, ini adalah jarak dari permukaan bumi sampai ke hadapan Allah SWT. Ya. Disebutkan dalam beberapa hadis ketika Rasulullah SAW menceritakan Mi'raj, ya, ketika beliau naik ke langit, beliau menyifati ketebalan atau jarak, ya, antara bumi dengan langit dunia berapa tahun? Berapa tahun? 500 tahun. 500 tahun perjalanan. Dari satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Kata para ulama, dari dunia sampai di hadapan Allah SWT, sampai langit 7, kemudian sampai ke kursi dan arasy,
50.000 tahun. Ya, ini menunjukkan, ini dalil ya, bahwasanya Allah Ta'ala itu di mana? Di atas. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah, ya, sucikanlah nama Rabbmu Al-A'la yang maha tinggi. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW perintahkan kita, Iqra' fi sujudika. Iqra'u fi sujudika. Bacalah di dalam sujudmu. Yani kemudian para ulama menyebutkan, ketika kita sujud, baik sujud ketika salat, sujud ketika tilawatil Quran atau sujud tilawah ya, sujud syukur dan yang lainnya, maka yang dibaca adalah Subhana rabbiyal a'la. Ketika kita sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita meninggikan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini menjadi dalil bahwa Allah Taala itu ada di ketinggian. Kemudian yang keempat, naqala al-Bukhari fi kitab Tauhid an Abil Aliyah wa Mujahidin fi tafsir thumma istawa ila as-sama'i, surat Al-Baqarah 29. Imam Bukhari rahimahullah taala dalam kitab Tauhid, yakni di dalam Sahih Bukhari, beliau menyebutkan ada bab tentang kitab Tauhid dari Abu Aliyah dan Mujahid. Keduanya adalah imam tabi'in, ya, dan keduanya termasuk ahli tafsir. Menafsirkan ayat "Tsumma istawa ila as-sama'", kemudian Allah Taala istiwa menuju langit. Ya, maksudnya adalah ala wartafa. Allah Taala itu tinggi dan naik, yakni di atas. Jadi tafsirnya ayat ini adalah Allah Taala ada di atas atau di ketinggian. Ya, ini tafsirnya mufassirin dari kalangan tabi'in. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, surat Thaha ayat 5. Ar-Rahman, yakni Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas 'arsy. Ay 'ala wartafa'a kama ja'a fi tafsir Tabari. Maknanya, istawa di sini maknanya adalah tinggi dan irtifa, naik di atas. Sebagaimana itu disebut dalam tafsir At-Tabari. Disebutkan dalam sejumlah asar dari para salaf, ya, dari para sahabat, kemudian para tabi'in. Kemudian yang keenam, khataba Rasulullah SAW yauma Arafah fi hajjatil wada'i qailan. Rasulullah SAW berkhutbah pada hari Arafah di haji wada. Beliau mengucapkan ala hal balagtu, ala hal balagtu, ya. Ketahuilah, hal balagtu, ya, apakah aku telah menyampaikan? Yani Rasulullah SAW bertanya kepada yang hadir di waktu itu, apakah aku telah menyampaikan risalah Allah SWT? Lalu para sahabat yang hadir menjawab, na'am. Ya, jawabannya iya. Yarfa'u usbu'ahu ila as-sama' wa yunakkibuha ilaihim wa yaqul Allah mashhad. Rasulullah SAW mengangkat jarinya ke langit. Beliau mengangkatkan jarinya ke langit, kemudian setelah itu mengarahkan ke arah yang hadir, ini para sahabat waktu itu. Apa kata beliau? Allah masyhad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Ya, ini dengan isyarat jari beliau ke langit itu, ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menetapkan istiwanya atau ketinggian Allah SWT di atas langit. Ya. Lanjut ikhwan sedikit lagi. Kemudian yang ketujuh, Nabi SAW bersabda, Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqal khalqa. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menuliskan kitab sebelum Allah Ta'ala menciptakan makhluk. Sebelum terciptanya langit dan bumi dan isinya, Allah menulis. Apa isinya? Apa tulisannya? Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku telah mendahului murkaku. Ya. Fahuwa maktubun indahu fawqal arsy. Maka tulisan ini telah tertulis, maktub tertulis di sisi Allah Ta'ala, fawqal arsy, di atas arsy. Kalimatnya di sisi Allah di atas arsy. Ini menjadi dalil bahwasanya Allah Ta'ala itu ada di atas arsy. Ini hadis riwayat Bukhari. Nah, ikhwah, ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.